selama proses mengajar, apakah ada kesulitan yang Ibu alami, Bu? Dan jika ada, bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Wah, ada pasti ya untuk kesulitan mengajar ada karena yang pertama anak ABK itu kan di sini kan saya nggak ngajarannya 1 anak 2 anak ya. Ya saya maunya 2 anak murid itu lebih enak. Tapi sekarang nih aja saya 8. Yang sering itu 80 menurut saya. Jadi ya semua itu minta diperhatikan Mas. Jadi ya maunya berhadapan begini diajari terus begitu. Tapi kan saya nggak bisa juga. Dan kalau saya kelompokkan begini, misalnya anak yang bisa menulis dan udah tahu huruf dan bisa baca, tapi ya mungkin bacanya tidak terlalu panjang-panjang kata-katanya, itu saya dikte ketika anak saya macam ini 1, 2, 3 diktenya begini, saya nulis misalnya beli baju, itu kan kalimat yang sederhana banget karena anaknya namanya segitu, itu ada 3 anak. Tapi yang satu lagi sudah sampai mana-mana. Itu kalau saya diktenya misalnya gini, di Jakarta transport sebutkan misalnya kayak gitu, transportasi di Jakarta saja, kamu usah kasih pertanyaan, ya tulis, baca juga bisa. Tapi kalau dikte itu saya tulis dulu, misalnya beli baju, beli sate, ya lihat ya, dilihat kan ada anak yang apa ya, tunarungu juga, tapi tidak mau sekolah tunarungu. Tapi dia itu justru komunikasi sama anak-anak, sama mereka pintar bagus. Kadang-kadang lihat, saya lihat, sudah ya dibaca, dihapus, ditulis. Gitu. Saya caranya gitu karena ada 3, tetapi ada yang dia semuanya baca, saya kasih bacaan buku, nanti tulis baca gitu anak-anak dan masih belajar pertanyaan, kenapa saya tanya ini sudah sarapan dari rumah, malah dia menanyakan sudah sarapan dari rumah, itu semua ya itu yang saya kalau mengajar itu dengan cara sabar, itulah kunci saya, sabar. Dan saya itu kalau di kelas saya hafal ini anak kemampuannya apa, ini bagaimana karakternya anak ini dan bagaimana orang tuanya, karena orang tua itu juga akan semuanya bisa dan tinggi. Dia kan berubah makanya saya bisa itu ada begitu macam-macam. Jadi kalau menurut saya pribadi sebagai guru SMP yang sudah berpengalaman, saya itu pertama harus mengenal orang tuanya, bagaimana sih orang tuanya maunya, bagaimana maunya apa anaknya ini gitu. Jadi saya nggak apa orang tuanya. Nanti Pak sebentar ya saya kesulitan ada, tapi saya berusaha kesulitan itu saya ya mesti ada solusinya lah. Dan di sini menurut saya perlu ada di dalam kelas ya, dari kelas kecil sampai SMA saya terus itu yang dosen di UNJ ya sebetulnya anak begitu kan batuk sama gurunya maunya begitu terus ya saya saja kan terus lalu orang tuanya juga sama tadi yang saya ini kesulitan, ada kesulitan, tapi karena saya sudah terbiasa, sudah menyatu dengan anak-anak ABK ya itu tak enak saja, kita santai belajar itu tidak saya harus begini enggak. Dan saya itu kalau pakai selalu nyanyi itu selalu ada, seakan ada saat itu kan kita tinggal sebagai dari pakai saya nyanyi. Terus saya itu malah membawakan cerita, tapi anak-anaknya belum begitu. Saya mau pengen ceritanya sudah saya coba gambar-gambar cerita kantil misalnya, apa itu kan nanti nanya loh, tapi ada yang sudah bisa, saya sedikit sekali bisa di SLB itu apakah penilaian seperti umum pada sekolah yang seperti biasa kayak ada ujian sekolah atau praktek gitu?
Sebetulnya Genser sama ya Mas, karena memang kita juga dapat jadwal dan waktunya itu dari dinas. Tapi memang sesudah masuk SLB sini, saya bisa protes sama sekolah karena kalau emang disamakan itu pelajaran sebetulnya pelajaran dari dinas saya itu agak susah karena kurikulum ya itu 13 sih masih ini, tapi kalau belum mandiri ini aduh tambah susah lagi. Jadi saya menyesuaikan anak. Jadi kalau di SLB itu ya memang harusnya disesuaikan dengan anak sesuai kemampuannya Mbak. Kalau jadwal memang disamakan kayak kemarin ujian itu sama semua karena kita dapat jadwal dari dinas. Tapi kalau untuk pelajarannya itu saya sih bisa ya, saya memang membuat misalnya RPP gitu sesuai dengan apa yang diharapkan dari dinas. Tapi kembali lagi ke individu lagi karena memang anak-anak ABK itu ya kita ngajarnya, kita mempelajarinya anak itu cara belajarnya secara individu harus masuk. Sekarang kalau tidak sesuai dengan individu di sini kita kemampuannya berbeda-beda. Misalnya sesama ya umurnya sama, misalnya kemampuannya tekniknya 25 misalnya ya, itu belum tentu loh matematika bisa ada yang sama sekali kenal angka aja susah. Karena kita sudah mengajarkan tiap hari, besok lagi lupa. Oke, ada yang kalau memang dia bisa lanjut penjualan, pengembangan, pembagian, tapi itu memang sulit. Karena di sini ada anak-anak itu udah sampai sebenarnya saya kalau masih pelajaran sama-sama mata pelajaran atau bahasa Indonesia sama, tapi nanti taraf materinya berbeda. Yang tadi saya bilang ada yang bisa membaca, terus ada yang bisa menjawab pertanyaan, terus ada yang dikte aja. Dikte itu aja juga hurufnya paling nggak 4 huruf. Kalau yang bisa nanti berkalimat, lalu apa sederhana. Ya memang kalau saya di sini untuk kemampuan masing-masing. Tapi tetap belajar sama ya Mbak ya. Tapi nanti kalau sudah belajar ya bisa Ya, baik Bu, saya mau menanya, ada nggak sih strategi yang digunakan oleh guru yang ada di sekolah luar biasa Sinar Kasih ini untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswanya? Ya kalau saya pribadi mengajar ada ya Mas ya. Ya itu tadi saya supaya anak itu juga belajar di sini senang, senang ya, merasa senang ya itu ya. Biasa sama anaknya pendekatan gitu. Terus biar anak supaya nyaman sama gurunya gitu. Saya juga sama anak-anak itu memang saya pengen menyatu gitu, menyatu sama anak-anak. Jadi makanya kalau di sini anak baru gitu, saya nggak langsung belajar. Saya tanya dulu, pokoknya dengan cara saya wawancara lah sedikit sama anak. Ini anak itu ngomongnya sampai kemana, bisanya apa, saya tanya gitu. Saya melihat dulu juga kebiasaan anak sebelum dia sekolah di sini apa. Seperti misalnya contohnya dari SD umum. Anaknya itu autis. Dia senangnya apa? Tiduran ternyata. Ternyata nggak boleh. Ini belajar di sekolah, itu di rumah. Saya tanya orang tuanya, ternyata di sana itu disediakan tikar loh. Yang maklum sendiri masalahnya kalau anak ABK masuk di sekolah umum, nah itu dulunya kan pasti milih yang susah apa nggak usah diajari, tapi yang gampang-gampang, apalagi banyak 30 anak yang maklum, saya maklum juga. Tapi seperti itu saya sedikit-sedikit saya nggak boleh di sekolah. Ini kalau mau pergi buku nggak usah masuk, di rumah aja gitu ya. Anak masalahnya susah untuk belajar duduk rapi. Jadi yang penting anak itu bisa duduk rapi dengan guru nyaman. Dan saya kebiasaan selain di luar sebelum belajar di kelas itu mesti ada nyanyi. Nah, kan memang sekarang ini sekolah-sekolah umum aja juga kebiasaan nyanyi lagu-lagu wajib kebangsaan gitu kan Mas. Nah, saya juga gitu. Itu seluruhnya ya, seluruh siswa nyanyi dulu, jangan Indonesia Raya, soal-soal bergembira, pokoknya saya kasih 3 lagu. Terus sudah itu senam. Kan senam kan juga bisa untuk
supaya pikirannya kan juga cerah, Iya. ya, jadi sehat gitu. Terus nanti beda lagi di kelas. Misalnya di kelas itu urusan guru masing-masing ya. Nah di kelas itu selamat pagi saya sebelum anaknya doa dulu terus menyebutkan hari, soalnya anak luar biasa itu sekarang hari apa yang bisa pasti bagus itu satu anak, lainnya pada misalnya satu bukan dudukkan sekarang sama-sama sama-sama itu apa mas, tetapi kan sekarang dari apa, pakai seragam apa, itu yang ngambil seragam orang tua apa kami sendiri. Dan saya pengennya sekarang oh sekarang pramuka kan sendiri kembali saya sekarang itu kan saya itu pengen ajari anak supaya dia mandiri untuk dirinya sendiri mas, bukan untuk orang lain. Nah untuk dirinya sendiri itu kan seperti kayak ya segala macam mandiri, makan, terus memperhatikan bahasa itu sudah seperti ya di sini itu memang saya pengen anak mandiri seperti sekarang berantakan, beresin mau pulang, kalau mau istirahat juga diberesin rapi supaya nggak berantakan, soalnya kan sekarang terus aku hilang mana kan gitu ya. Jadi saya itu pembiasaan untuk mandiri itu, tapi untuk dirinya sendiri dulu mas, karena memang kalau anak-anak yang susah ya untuk mandiri, tidak kayak anak mau mandiri bisa apa itu yang penting mandiri untuk diri sendiri, seperti merawat ya tulisnya sendiri, beresin saya dulu sebelum istirahat, beresin semua, masukin ke tempat pensil, bukunya dirapiin gitu, saya gitu, soalnya takutnya dia hilang mesti dari itu, saya harus nyari dulu, kalau nggak ketemu dia pasti harus itu diganti nggak mau, nah ada yang begitu mas, gitu. Jadi ya saya memang pengen anak itu bisa bantu, saya bilang orang tua bu di rumah juga seperti itu. Jadi saya sering waktu pandemi malah justru bagus sebetulnya PR itu pakai di video. Oh iya gitu. betul. Tapi sekarang kan sudah enggak. Jadi video itu seperti membuat teh manis. Caranya merebus air itu ada. Tapi kalau saya kalau masih di sini, ini saya siapkan dengan sudah teh atau teh. Oke. Terus maksudnya dia itu apa? Nama temennya ada yang apa nama punya ya itu kan tujuan saya untuk menjadi dirinya sendiri gitu ya. Ya memang susah mas ya, kita bertahap pelan-pelan, besok ulang lagi makanya kalau orang tua diulang-ulang pelajarannya ya memang begitu supaya dia bisa mampu benar-benar mampu. Saya di sini saya sudah saya itu kalau mengajar selalu pakai gambar. Tujuan saya walaupun anak belum bisa baca, ini gambar buku, gambar pensil, gambar meja, iya pengenalan gitu. Biasa nggak tahu jadi orang tua di sini orang ini lah ya memang anaknya semua harus buka saya tuh begitu tujuan supaya anak itu kan ada sama sekali. Kalau lagi rendah untuk ngomong susah, rendah itu ngomong susah. Terus ya mungkin di sini nggak ada yang punya rumah, tapi ada yang kesakti rumah. Ya, saya sebetulnya ya memang saya sudah nggak bisa nggak hafal untuk huruf-huruf untuk ini ya, untuk apa tunarungu kan bisa belajar, tapi kan karena nggak dipakai di sini pun berita yang IQ rendah, di sini itu ada juga autis gitu. Jadi autis kadang-kadang ada yang pintar tapi belajar. Ya pokoknya ya tadi saya bilang sama mas itu dia sabar dan kita belajar diulang-ulang dan kita supaya anak itu bisa jawab pertanyaan atau saya itu supaya anak itu bisa jawab. Soalnya kan kalau kenapa gimana aja, tapi di sini anak itu bisa karena anak nggak bisa diem ngomong terus, itu juga mungkin tentunya juga nggak suka dipukul, cuti itu ya itu mungkin mas. Kalau kemandirian tadi kan ya memang kalau belajar ya di rumah itu sekarang nih ada dari sekolah umum namanya mungkin bisa ya, itu juga gak gampang orang tua menerima
sekarang orang tuanya ya merasakan kok beda ya. Anak saya sekarang bisa baca. Ya karena mungkin saya kalau di luar biasa ini dan ABK itu pelajaran nggak banyak-banyak mas. Saya hanya 10 nomor. Kalau di SD umum mungkin ya berapa lembar, nah itulah nanti anaknya pernah mas. Iya betul. Pernah, udah orang tua udah marah-marah. Itu marah-marah jadi anak juga malah tantrum, ngamuk. Nah, harus tantrumnya ngamuk, bantingnya apa-apa ada gitu. Ya. Oke. Sabar mas Iya pokoknya. betul. Iya. Oke Bu, sudah terjawab semua. Terima kasih banyak ya Bu sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Renando Keskomaling, saya dari S1 Pendidikan Akuntansi angkatan 2023 dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya di sini saya izin untuk memberikan pertanyaan berikut seputar perkembangan peserta didik. Kalau pertanyaan itu dalam kelas kan pasti terdapat peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti dari segi emosional, dari segi motorik, atau dari segi intelektual. Jadi karakteristik yang berbeda itu kan mempengaruhi perkembangan dia juga ya. Yang saya ingin tanya itu bagaimana cara yang ibu lakukan untuk menangani peserta didik yang mungkin perkembangannya lebih lambat di kelas dan dibandingkan teman-temannya yang lain. Oke, di pertama di sini memang ada mesti ada yang itu masalah ada saya banget yaitu tadi dengan kesabaran itu dengan metodenya mesti harus beda dengan yang lain. Misalnya ngambul terus ini programnya jadi mungkin kalau temennya ini nah saya udah komunikasi sama yang ada untuk pulangnya misalnya bisa kita mengukur biar anak itu merasa nyaman aman sama ibunya jadi biar anak semangat mungkin itu kalau kurang pas udah ditanya lagi ya Jadi cukup sih Bu, jadi caranya itu mungkin lebih sabar lagi. harus lebih sabar dari yang lainnya. Menanyakan ya sedikit pertanyaan untuk observasi gitu Bu, tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, pertanyaan pertama dari saya, dari SLB ini udah menggunakan kurikulum apa sih Bu? Kalau di tempat sini tidak mengikuti logika jadi pakai kurikulum 13 supaya nanti mungkin kombinasi karena kalau menurut saya pribadi kurikulum 13 itu kurang dengan anak-anak kurang paham makanya saya komen saya sama kurikulum 13 terus terang kalau disuruh milih ya milih itu ya tapi kalau tidak bukan ya Iya. Berarti kurikulumnya nggak pasti gitu ya? ya jadi kombin Oh, di kombin. ini sama ini ada sama untuk logika. Nah, dalam menerapkan kurikulum itu metode pembelajaran atau teori pembelajaran seperti apa sih yang dilakukan untuk keberhasilan kurikulum itu Bu, dalam kelas? Saya untuk metode untuk mengajar di kelas saya sendiri saya tidak pakai cerang jadi harus pakai nyata misalnya mesti saya pakai dengan metodenya melihat karena di sini kan nggak ada ini slide ya jadi mesti pertama itu saya pakai pretest dulu pretestnya itu belajar untuk pemanasan anak-anak hari ini sebelum tadi kok dapat kiriman WA seperti ini jadi belum langsung belajar jadi untuk cerita dulu itu biar anak ada rasain oh ya Bu oh begini ceritanya gitu misalnya Berarti ada respon gitu ya dari anak? biar ada respon karena ini kan kelas besar ya jadi kelas besar itu kalau misalnya cuma jadwal pertama matematika, jadwal kedua PPKN, jadwal ketiga misalnya IPA. Wah anak-anak malah ini kan. Jadi saya campur-campur. Misalnya matematika, ya udah begini dulu ceritanya itu. Nanti udah olahraga yang biasa saya
tidak perlu yang mahal-mahal saja. Misalnya anak-anak di kelas saya nggak bisa, cukup menyediakan 3 buku. 3 buku itu satu catatan kalau bisa, yang kalau boleh dicatat. Yang kedua buku PS itu pekerjaan sekolah. Yang ketiga buku PR. Jadi setiap hari mesti dikasih PR. Apa yang biji, apa. Jadi setiap hari itu ada. Buat PR yang itu bentuk soal apa? Soalnya buku dikumpulin, gurunya tulisin satu-satu. Jadi beda-beda. Jadi kita kan tahu pilihan anak-anak ya. Iya pasti itu. Oh ini baru bisa titik, ini baru bisa menghitung satu-satu ini. Oh anak ini senangnya bahasa Inggris. Udah saya kembang aja. Bu, matematika aja kalau saya. Bu, saya bahasa Indonesia saja. Jadi saya ini ke anak-anak. Jadi enggak Sesuai bidangnya gitu. Ya, sesuai keinginan anak kalau PR ya. Jadi biar senang lah. Bu, jangan bahasa terus. Jadi setiap PR itu beda-beda ya, cuma ini masuk untuk keberhasilannya supaya nanti saya campurkan dengan ya, dengan cerita, dengan melihat di tempat tulis, melihat gambar, dengan karakter, misalnya mengajar matematika misalnya. Coba anak-anak pegang ini masing-masing ada putih, ada merah, satu meja sendiri. Guru mengajarkan macam-macam udah dapat kan ada segitiga, ada ujung sangkar, ada jajaran jenjang. Coba guru bentuk di sini pakai speaker, anak-anak pakai kayak gini. Nah, jadi masing-masing beda. Coba ujung sangkar, lihat lantai. Oh, ujung sangkar itu sama dengan. Tapi kalau dua sama. Jadi yang penting paham contoh di papan tulis, anak dipraktikkan ada contoh. Nah, misalnya segitiga. Bu, coba segitiga punya apa saja ya yang kita segitiga? Bu, tempe bu. Oh iya ya, anak kok bisa ya? Wah, tempe segitiga. Coba apa lagi? Bu, kalau mobil berhenti di jalan itu kok ada di belakangnya ada segitiga. Makanya ada segitiga gitu. Coba sekarang bentuk segitiga. Jadi dengan omongan begitu, anak nggak pusing juga kan? Oh, cuma belajar kerjakan ini. Kalau orang normal mungkin bisa ya. Gitu. Coba kerjakan nak. Nggak usah pakai contoh ini. Kalau ini ya nyata. Oh, ini jadi itu jurusan. Coba kamu bentuk, tapi tidak secara meja. Tapi ini 2, di sini 1, dengan anak-anak ini jelas. Anak saya kita ngomong semua bahasa Inggris setiap hari Kamis ya. Kamis saya ajarkan bahasa Inggris dulu. Misalnya Kamis ini 6 hari dulu. Ini udah sampai 50 dia udah bisa. Sampai 50 soal. Misalnya kamu nulis 1 sampai 10 nama-nama warna, macam-macam warna. Pink apa? Di situ warna ini. Boleh tulis 1 sampai 10, 11 sampai 20. Coba nama 2. Makanya ini untuk anak-anak. Dia idenya baik. Kalau di sini nggak ada apa-apa, nggak bisa dia pakai mikirnya jauh. Tapi kalau dengan begini, nama 2 mana?
bermanfaat untuk anak. Jadi guru itu harus kreatif ini. Iya. Jadi sudah lagi pensiun, tapi ya tetap harus semangat untuk ngasih. Alhamdulillah. Jadi saya semua punya setiap pelajaran. Ini matematika itu brilliant. Guru tahu, oh anak ini bisanya seperti ini. Udah ngerti. Anak-anak kayak gini kan. Ini buatnya dari kertas yang nggak ini, bukan yang ini. Ini aja kan udah ini yang mana ngerti. Membaca bilang ada yang lain perkalian. Yang gampang-gampang aja. Cuma kalau yang belum bisa ini cuma membaca bilangannya dua angka. Itu ada yang bisa pembagian. Saya pakai kertas-kertas kayak gitu. Kalau yang belum bisa ini seperti ini, kan gampang tuh. Ini khusus matematika. Ada pokoknya saya semua pelajaran bahasa Inggris. Jadi tidak sampai belajar habis, nanti saya harus pakai waktu untuk menjelaskan. Gini nih anak-anak udah bisa semua. Karena bahasa Inggrisnya apa, merah. Kalau yang agak susah-susah ini, kalau yang ini paling jelek. Bahasa Inggrisnya. Bagus, bagus. Nah, warna. Saya pakai kertas-kertas, makanya apa mas, yang ulangan-ulangan sudah nggak kepakai, itu saya kumpulkan. Ya untuk anak-anak gitu, misalnya nanti matematika gitu. Oh, boleh, coba-coba ambil sendiri. Jadi anak-anak saya latih mandiri, saya latih kreatif itu nanti keterampilan. Kalau nanti saya kumpulin di botol kalau ada anak mesti habis minum dicuci dulu, kumpulin dulu. Oh saya sampai dulu. Selain untuk keterampilan motorik, jadi warna dia nanti. Coba biru yang mana, oranye yang mana, hijau yang mana. Ada macam-macam. Ada hijau, ada putih, ada merah. Coba yang biru sendiri biru, yang oranye sendiri oranye. Terus melatih penyimpanan. Selain itu nanti keterampilannya nanti saya kasih tugas anak-anak. Ada contoh yang gampang. Saya membuat bunga, guru coret-coretnya. Nanti anak-anak belajarnya di sini. Tapi cari papan tulis yang ini biasa untuk sih. Cari yang polos kan ada ya? Iya, ada. Yang white ini ya. Iya. Nah, cari yang polos. Kalaupun nggak ada, saya itu nggak pernah pilih beban yang susah-susah. Kalaupun nggak ada seperti ini boleh. Nanti tempel kertas yang nah kayak gitu. Ini anak-anak karyanya. Jadi setiap 6 bulan sekali saya ambil foto. Jadi fotonya anak. Jadi orang tua kalau ambil senang aja. Ini misalnya Devi kamu buat foto ini, yang kamu jalan-jalan boleh, kan ada yang itu. Ada yang olahraga boleh, ada yang bersih-bersih rumahnya boleh. Jadi sendiri di print sendiri saya ajarin ini. Nah kalau kamu nge-print foto dari HP ke ini paling 1 lembar ini bisa dipakai 4 hari. Nah jadi kan mirip ya. Kalau selembar itu kan ini. Nanti kami tempel masing-masing. Gitu. Nah, nanti banyak kalau saya cerita sendiri. Ini pertanyaannya. Kita coba aja ya. Untuk semangat.